Mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Dr. Jujun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok 11, yakni ada saya Azmi Hafifah dengan NIM 2107718. Kemudian ada Sally Aliani dengan NIM 2108651. Dan yang terakhir ada Serina Birlian Yanuar dengan NIM 2107632. Baik, langsung saja kepada pematerian. Yang pertama ialah mengenai pengertian. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris, yaitu public relation, yang berarti hubungan sekolah dan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dengan masyarakat. Kemudian ada menurut para ahli, ialah menurut Kindred Leslie dalam bukunya, yaitu yang berjudul School Public Relation, mengemukakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Mungkin itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pertama yang akan saya bahas mengenai tujuan dan manfaat adanya manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat, di mana tujuan adanya manajemen tersebut yang pertama untuk meningkatkan popularitas sekolah di masyarakat sehingga prestise sekolah dapat meningkat juga. Yang kedua, untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Ketiga, untuk memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Terakhir, tujuan dari adanya manajemen tersebut adalah mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan setiap manfaat dari adanya hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu untuk menambah simpati masyarakat yang dapat meningkatkan harga diri atau prestise sekolah, serta dukungan masyarakat terhadap sekolah secara spiritual dan material, terutama di mata atasan langsung, dapat meningkatkan nilai kreditasinya khusus bagi sekolah swasta, sedangkan bagi sekolah negeri akan dapat meningkatkan tingkat favoritnya, penentuan sumber dan kebutuhan belajar, serta kualitas murid, dalam arti bahwa sekolah yang bersangkutan tidak akan kekurangan murid yang meminatinya sehingga dapat memperoleh murid yang baik serta mampu mempertahankannya untuk tetap mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari adanya hubungan sekolah dan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat pada umumnya serta publik pada khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut yang pada akhirnya menambah income bagi sekolah yang bermanfaat bagi bantuan terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Disadari atau tidak, sekolah sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan hal ini harus mampu berperan sebagai agent of change, selecting agency, class leveling agency, assimilating agency, dan agent of reservation. Fungsi sekolah dalam masyarakat yang pertama, sekolah sebagai lembaga pembaharu atau agent of change yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan, serta sebagainya. Yang kedua, sekolah sebagai lembaga seleksi atau selecting agency yang memilih atau membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu atau anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga peningkat atau class leveling agency yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara dan dengan demikian mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga
masyarakat, perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terakhir, sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian atau agent of preservation yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan. Adapun prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu 1. Kerjasama harus dimodali dengan etikat baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. 2. Pihak awam dalam berperan serta membantu dan merealisasikan program sekolah hendaknya menghormati dan mentaati ketentuan atau peraturan yang diberlakukan di sekolah. 3. Berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif, sekolahlah yang berkewajiban dan berhak menanganinya. 4. Segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam melakukannya. 5. Partisipasi atau peran serta masyarakat tidak saja dalam bentuk gagasan atau usul atau saran, tetapi juga berikut organisasi dan kepengurusannya yang dirasakan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan sekolah. 6. Peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu sehingga tidak mencampuri urusan teknis, edukatif, atau akademis. 7. Peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif apabila mereka sebagai awam diberi kesempatan untuk mempelajari dan memahami permasalahan serta cara pemecahannya bagi kepentingan dan kemajuan sekolah. 8. Supaya sukses dalam saling berperan serta, haruslah dipahami bentuk nilai, cara kerja, dan pola hidup yang ada di dalam masyarakat. 9. Kerjasama harus berkembang secara wajar, diawali dari yang paling sederhana hingga berkembang ke hal-hal yang lebih besar. 10. Efektivitas keikutsertaan para awam perlu dibina hingga layak dalam mengembangkan gagasan atau penemuan, saran, kritik, sampai pada usaha pemecahan dan pencapaian keberhasilan bagi kemajuan sekolah. Selanjutnya, ada jenis hubungan kerjasama sekolah dan masyarakat dapat digolongkan menjadi 3 jenis hubungan, yaitu 1. Hubungan edukatif, 2. Hubungan kultural, 3. Hubungan institusional. Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik anak atau murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan, pendirian, dan sikap pada diri anak antara sekolah yang diwakili oleh guru dan orang tua tidak saling berbeda atau berselisih paham baik tentang norma-norma etika maupun norma-norma sosial yang hendak ditanamkan kepada anak didik mereka. Hubungan kultural adalah hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada, karena kita ketahui bahwa sekolah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi murid-muridnya. Kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, adat istiadat dari masyarakat, bahkan yang lebih diharapkan adalah hendaknya sekolah itu dapat merupakan titik pusat dan sumber tempat terpancarnya norma-norma kehidupan atau norma agama, etika, sosial, estetika, dan sebagainya yang baik bagi kemampuan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang maju. Jadi bukanlah sebaliknya sekolah tanpa mengintroduksikan apa yang hidup dan berkembang di masyarakat. 3. Hubungan institusional. Hubungan institusional adalah hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.